Martina itu ngerasa tertekan dengan pekerjaannya sebagai babysitter. Dia ngerasa capek udah ngurusin Diva karena bayi tersebut itu sering banget nangis dan sulit buat ditenangkan. Nah, pada hari kejadian, Diva itu terus-menerus nangis dan Martina itu mulai ngerasa frustasi sampai akhirnya dia kehilangan kesabaran. Martina mengaku bahwa dia mencekik leher bayi tersebut sampai tewas. Kepala terpenggal lainnya di seluruh apartemen dan banyak rumah dan menemukan istri serta putrinya yang sudah tewas tersebut berawal dari terciumnya bau busuk yang kutuk. Di antaranya adalah waktu pertama kali syuting. Aku mati dan pembunuhan yang tertulis di dinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Payung Misteri dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat agar terus bisa mendengarkan cerita horor dan misteri dari Payung Misteri Channel bersama aku, Alia. Kasus yang dilakukan oleh babysitter terhadap anak asuhnya itu terjadi di berbagai belahan dunia, nah termasuk Indonesia. Nah di video kali ini kita bakal membahas kasus bayi Diva Zahara Tampu Bolon di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kasus ini terjadi pada Januari 2017 dan mengejutkan publik karena melibatkan babysitter yang dipercayai oleh keluarga korban buat merawat bayi tersebut. Nah jadi kronologinya pada Kamis 26 Januari 2017, bayi Diva Zahara Tampu Bolon yang berusia 14 bulan dilaporkan hilang oleh keluarganya. Sang ibu Rosalinda Situmorang meninggalkan Diva bersama babysitternya bernama Martina Samarmata berusia 19 tahun di kawasan Siantar Martoba, Pematang Siantar. Nah waktu balik ke rumah, Rosalinda nggak nemuin anaknya dan babysitternya itu juga nggak ada di dalam rumah. Pada Jumat 27 Januari 2017, keesokan harinya jenazah Diva ditemukan di selokan Jalan Asahan sekitar 500 meter dari rumah keluarga korban. Jenazah ditemukan oleh warga setempat dalam kondisi yang mengenaskan. Bayi tersebut ditemukan tanpa pakaian dengan tanda-tanda kekerasan pada tubuhnya. Setelah melakukan penyelidikan, polisi akhirnya menangkap Martina Simarmata yang diduga sebagai pelaku. Martina awalnya berusaha buat melarikan diri, tapi berhasil ditangkap di wilayah sekitar Pematang Siantar. Nah, waktu diinterogasi, Martina ngaku bahwa dialah yang membunuh Diva dengan cara mencekik dan membuang jenazahnya ke dalam selokan. Nah, motif pembunuhan bayi Diva ini itu sangat mengejutkan. Martina itu ngerasa tertekan dengan pekerjaannya sebagai babysitter. Dia ngerasa capek udah ngurusin Diva karena bayi tersebut itu sering banget nangis dan sulit buat ditenangkan. Nah, pada hari kejadian, Diva itu terus-menerus nangis dan Martina itu mulai ngerasa frustasi sampai akhirnya dia kehilangan kesabaran. Martina mengaku bahwa dia mencekik leher bayi tersebut sampai tewas. Setelah Diva tewas, Martina membuang jenazah bayi tersebut ke selokan di Jalan Asahan buat menghilangkan jejak. Dia berharap orang lain bakal mengira bayi tersebut hilang dan tewas karena kecelakaan. Martina Simarmata ditahan dan diadili atas tuduhan berencana. Dia dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang berencana yang dikenai hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati. Namun karena usianya yang masih muda yaitu 19 tahun, vonis yang dijatuhkan lebih ringan dari hukuman maksimal. Martina dijatuhi hukuman penjara 15 tahun. Nah, fakta yang mencengangkan dari kasus ini adalah Martina Simarmata adalah orang yang dipercayai oleh keluarga Diva buat merawat bayi tersebut. Keluarga itu bahkan gak nyangka bahwa babysitter yang terlihat baik dan pendiam tersebut bisa melakukan tindakan sekejam itu. Nah sebenarnya kalau kita lihat-lihat motif dari Martina ini juga bisa dibilang sepele. Ini dia lakukan karena dia ngaku bahwa dia ngerasa frustasi dan lelah udah ngurus bayi yang nangis terus-menerus. Nah selain itu nggak ada motif lain seperti dendam atau masalah finansial. Kasus ini tentu aja jadi peringatan bagi orang tua buat lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih babysitter, serta memastikan adanya pengawasan yang ketat terhadap pengasuh anak. Orang tua harus memastikan bahwa babysitter yang mereka pekerjakan memiliki rekam jejak yang baik dan bisa dipercaya. Sebaiknya menggunakan jasa babysitter dari agen resmi yang memverifikasi latar belakang calon pengasuh.
Orang tua juga disarankan buat pakai kamera CCTV di rumah buat memantau aktivitas babysitter dengan anak mereka. Nah, pengawasan kayak gini itu tuh penting banget buat mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Nah, pekerja domestik seperti babysitter itu dapat mengalami stres dan tekanan mental karena beban pekerjaan. Penting banget buat kita memastikan bahwa mereka dapat dukungan dan perlakuan yang baik dari majikan. Kasus bayi Diva Zahara ini mengejutkan masyarakat Indonesia, khususnya di Pematang Siantar. Banyak yang ngerasa marah dan kecewa karena pelaku adalah seseorang yang dipercaya keluarga buat menjaga anak mereka. Nah, di sosmed banyak banget netizen yang menyuarakan kemarahan dan simpati mereka kepada keluarga korban. Kasus ini jadi peringatan keras bagi banyak keluarga buat lebih berhati-hati dalam memilih babysitter. Gimana menurut kalian tentang kasus yang satu ini? Apakah ada detail yang aku lewatkan? Boleh komen di bawah dan kita bakal bahas sama-sama. Kasus ini jadi salah satu contoh tragis dari kurangnya pengawasan dan seleksi terhadap pengasuh anak. Dan aku berharap semoga kasus ini bisa jadi pembelajaran agar tragedi serupa nggak terjadi lagi. Di akhir video aku Alia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.